sebuah video lama kembali beredar. Bukan untuk dikenang, melainkan untuk dipertanyakan. Karena apa yang dulu diyakini, hari ini justru dipertanyakan. Pak Sadiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati, utamanya yang berkaitan dengan perikanan, karena memiliki potensi besar. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena pidato di panggung politik atau perdebatan di ruang parlemen, melainkan melalui sebuah unggahan di media sosial pribadinya. Unggahan tersebut sederhana, namun dampaknya luas. Sebuah video kilas balik yang pada masanya terlihat biasa saja, kini berubah menjadi simbol ironi politik yang menyentak kesadaran publik. Video itu menampilkan dukungan penuh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama putranya Kaisang Pangarep terhadap pasangan Bupati Pati Sudewo dan wakilnya Risma Ardi Chandra. Potongan-potongan gambar kampanye, senyum optimistis, serta ajakan memilih yang kala itu syarat harapan, kini kembali diputar di hadapan publik dalam konteks yang sama sekali berbeda. Unggahan tersebut dibuat Adian hanya 1 hari setelah Sudewo terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu unggahan itu menjadi kunci. Bukan kebetulan, bukan pula sekadar nostalgia politik. Ada pesan yang hendak disampaikan, pesan yang tidak diucapkan secara verbal, tetapi disampaikan lewat kontras yang tajam antara janji dan kenyataan. Di jagat maya, video itu segera menyebar. Publik berhenti sejenak, menonton ulang, dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin sosok yang pernah dititipi masa depan daerah oleh Presiden, kini justru harus berhadapan dengan aparat penegak hukum? Pertanyaan itu menggema, bukan hanya di kolom komentar, tetapi juga dalam diskusi publik yang lebih luas. Dalam potongan video kampanye tersebut, Kaisang Pangarep, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, terlihat penuh semangat. Dengan gaya khas anak muda, Kaisang mengajak masyarakat Pati untuk tidak ragu memilih pasangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra. Ajakan itu disampaikan dengan keyakinan, seolah menegaskan bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang tepat, aman, dan layak dipercaya. Tak lama kemudian, muncul momen yang lebih menentukan. Presiden Joko Widodo tampil dalam rekaman itu. Dengan bahasa yang tenang dan penuh wibawa, Jokowi menyampaikan pesan khusus. Ia menitipkan masa depan Kabupaten Pati kepada Sudewo dan Chandra. Kalimat itu sederhana tetapi syarat makna. Sebuah titipan dari orang nomor 1 di Indonesia, yang pada saat itu memiliki bobot moral dan politik yang sangat besar. Bagi sebagian pemilih, pesan tersebut menjadi semacam jaminan. Jika Presiden saja percaya, maka mengapa harus ragu? Dukungan dari lingkaran kekuasaan tertinggi negara dipersepsikan sebagai penanda kualitas, integritas, dan kemampuan. Di titik itulah, politik simbol bekerja dengan sangat efektif. Namun politik tidak berhenti di panggung kampanye. Waktu terus berjalan dan kekuasaan mulai dijalankan. Di balik sorotan kamera dan baliho-baliho janji, realitas pemerintahan daerah berjalan dengan segala kompleksitasnya. Hingga akhirnya publik dikejutkan oleh kabar penangkapan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo. Dugaan kasus yang menjeratnya bukan perkara kecil. Ia diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Sebuah praktik yang selama ini kerap menjadi bisik-bisik di daerah, namun jarang terbuka ke permukaan. Penangkapan ini langsung menjadi berita nasional. Nama Sudewo yang sebelumnya dikenal sebagai kepala daerah dengan dukungan kuat dari pusat, kini bergeser menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Publik kembali dihadapkan pada kenyataan pahit, korupsi tidak mengenal latar belakang dukungan politik. Disinilah unggahan Adian Napitupulu menemukan momentumnya. Tanpa banyak kata, Adian hanya membagikan video tersebut. Tidak ada narasi panjang, tidak ada tuduhan eksplisit. Namun justru disitulah kekuatannya. Video itu berbicara sendiri. Kontras antara masa lalu dan masa kini menjadi sindiran yang tajam. Adian seolah ingin mengingatkan publik bahwa dukungan politik, bahkan dari presiden sekalipun, tidak pernah bisa dijadikan jaminan mutlak atas integritas seseorang. Kekuasaan bukan sertifikat kebersihan moral. Kekuasaan hanyalah alat, dan alat itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat atau justru disalahgunakan. Reaksi publik pun beragam. Di media sosial, netizen ramai-ramai mengomentari unggahan tersebut. Ada yang menyebutnya sebagai tamparan keras bagi politik pencitraan. Ada pula yang melihatnya sebagai bukti bahwa kultus terhadap figur tertentu sangat berbahaya dalam demokrasi. Sebagian netizen menyoroti betapa cepatnya janji politik runtuh ketika berhadapan dengan hukum.
Titipan masa depan yang dulu dibanggakan kini berubah menjadi catatan kelam. Kepercayaan publik kembali diuji dan luka lama tentang korupsi di daerah kembali terbuka. Kasus ini juga memunculkan diskusi yang lebih luas tentang relasi antara kekuasaan pusat dan daerah. Dukungan dari elit nasional seringkali menjadi faktor penentu dalam kontestasi politik lokal. Namun dukungan tersebut kerap berhenti pada simbol tanpa diiringi pengawasan yang memadai setelah kekuasaan diraih. Dalam konteks ini, unggahan Adian Napitupulu dapat dibaca sebagai kritik terhadap budaya politik yang terlalu mengandalkan figur. Politik yang bertumpu pada nama besar, bukan pada sistem dan mekanisme kontrol. Ketika figur jatuh, kepercayaan publik ikut runtuh. Lebih jauh, kasus Sudewo menjadi cermin bagi demokrasi Indonesia. Bahwa pemilihan langsung, dukungan elit, dan janji kampanye tidak cukup untuk menjamin pemerintahan yang bersih. Tanpa integritas personal dan sistem pengawasan yang kuat, kekuasaan selalu memiliki potensi untuk diselewengkan. KPK dalam hal ini kembali memainkan peran pentingnya. Operasi tangkap tangan menjadi simbol bahwa hukum masih bekerja meski sering kali datang terlambat. Namun bagi publik, penindakan saja tidak cukup. Ada pertanyaan mendasar yang terus mengemuka. Mengapa kasus-kasus seperti ini terus berulang? Pertanyaan itu tidak hanya diarahkan kepada individu pelaku, tetapi juga kepada partai politik, sistem rekrutmen, dan budaya kekuasaan itu sendiri. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan dukungan besar tetapi tetap terjerumus dalam praktik korupsi? Apakah proses seleksi calon pemimpin benar-benar mengutamakan integritas? Dalam unggahannya, Adian tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ia hanya menyodorkan fakta, lalu membiarkan publik menarik kesimpulannya sendiri. Sebuah pendekatan yang sederhana, namun efektif. Bagi sebagian orang, unggahan ini dianggap sebagai manuver politik. Bagi yang lain, ini adalah pengingat keras tentang realitas kekuasaan. Terlepas dari motifnya, video tersebut telah berhasil memantik diskusi publik yang penting. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi pemilih, bahwa memilih pemimpin tidak bisa hanya berdasarkan siapa yang mendukungnya. Dukungan elit bisa menjadi pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya. Rekam jejak, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik harus menjadi faktor utama. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, kasus Sudewo mungkin akan berlalu dan digantikan oleh isu lain. Namun jejaknya akan tetap ada. Ia menjadi bagian dari daftar panjang ironi politik Indonesia, di mana harapan seringkali berakhir pada kekecewaan. Unggahan Adian Napitupulu dengan segala kesederhanaannya telah merekam ironi itu dengan sangat jelas. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan adalah ujian, dan tidak semua orang yang dipercaya mampu lulus dari ujian tersebut. Pada akhirnya, publik kembali dihadapkan pada satu kenyataan pahit namun penting. Dalam demokrasi tidak ada jaminan mutlak, tidak ada dukungan yang kebal hukum. Yang ada hanyalah tanggung jawab, pengawasan, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran, meski itu menyakitkan. Dan mungkin, disitulah pesan paling kuat dari video itu. Bahwa masa depan sebuah daerah, sebuah bangsa, tidak bisa hanya dititipkan pada nama besar. Ia harus dijaga bersama, dengan kewaspadaan, kritik, dan komitmen terhadap kasus ini. Pada akhirnya bukan hanya tentang satu nama, bukan pula tentang satu video kampanye yang kembali beredar. Ini tentang bagaimana kekuasaan diuji dan bagaimana kepercayaan publik dipertaruhkan. Dukungan politik bisa datang dari siapa saja, bahkan dari lingkaran kekuasaan tertinggi. Namun hukum tidak mengenal titipan, dan integritas tidak pernah diwariskan lewat rekomendasi. Bagi publik, peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa memilih pemimpin bukan soal siapa yang mendukungnya, melainkan siapa yang mampu menjaga amanah saat kekuasaan di tangan. Karena pada akhirnya, masa depan sebuah daerah, bahkan sebuah bangsa, tidak ditentukan oleh nama besar, melainkan oleh keberanian untuk jujur dan kesanggupan untuk bertanggung jawab. Dan di titik itulah, sejarah akan mencatat siapa yang dipercaya dan siapa yang gagal menjaga kepercayaan itu.